Pentingkah mengerjakan sesuatu yang di luar dari sebuah pekerjaan utama kita? Kita akan bahas. Kalau dibilang penting, tentu saja penting. Kalau dibilang harus, belum tentu harus. Maksudnya adalah, ya banyak dari kita yang mencoba melakukan sesuatu hal di luar dari pekerjaan utama kita. Misalnya seharian kita kerja dari jam 7, pulang jam 3, itu sebuah keseharian, itu sebuah pekerjaan. Tapi ada hal lain yang perlu kita lakukan. Mungkin saja melakukan hobi kita, bertemu dengan orang lain, ngobrol, atau me time pun itu penting. Jadi kalau dibilang penting, apapun yang menyenangkan dirimu, apapun yang membuat kamu bahagia tentunya penting. Ya ujung-ujungnya ini subjektif. Aku coba mengerucutkan. Contohnya saat ditanya, penting gak bagi aku untuk buat video setiap saat, setiap waktu, di waktu senggangku. Meskipun aku tahu tidak diapresiasi sama orang. Menurut aku itu penting, karena itu hobi aku. Karena itu sesuatu hal yang buat aku senang. Karena itu perlu effort yang lebih. Tapi jika hasilnya tidak sesuai, apakah itu menjadi sebuah masalah? Tentu tidak. Karena tidak ada hasil yang ingin ku capai. Tapi yang ingin aku lakukan, sekali lagi mencoba mendokumentasikan apapun yang ada di pikiranku, apapun yang ingin aku bagikan. Kalau boleh jujur, bahkan orang-orang terdekat belum tentu respect sama kita, belum tentu mendukung kita. Dan apakah itu sebuah masalah? Tidak masalah. Sama seperti kita yang punya hak untuk memilih tidak berkawan sama orang yang tidak sefrekuensi dengan kita mungkin ya. Begitu juga keputusan orang-orang lain yang meskipun punya kedekatan dengan kita tapi tidak memiliki respect atau tidak memiliki dukungan terhadap tentang apa yang kita lakukan. Ya nggak ada yang salah, nggak ada masalah. Ya emang kamu siapa harus menuntut orang lain untuk mengikuti kemauanmu? Emang kamu seberpengaruh apa sampai mengharuskan orang tuh support akan apa yang kamu lakukan? Ini tentang proses beranjak sih, proses perjalanan. Ya wajar sekali sih, apalagi untuk orang-orang anak-anak remaja seperti aku bahas kemarin, proses aktualisasi diri, pengen didengarkan, pengen show off, pengen dapat perhatian. Tapi seiring berjalannya waktu kita tentunya harus semakin sadar bahwa dunia ini tidak seindah itu. Dunia ini tidak selalu mendukungmu. Tidak perlu dunia, bahkan orang sekitarmu belum tentu support kamu, belum tentu menyetujui apa yang kamu lakukan. Tapi ya nggak masalah juga, selama itu tidak memberi dampak yang buruk atau selama itu minimal tidak merugikan dia. Misalkan ada teman yang tidak mendukung kita, tapi selama dia hanya sekedar tidak mendukung tapi tidak merugikan kamu, baik dalam hal apapun. Misalnya contoh aku di hobiku, misalkan ada temanku yang bilang, apa sih yang buat video gitu, emang ada hasilnya? Ya orientasi kita beda. Orientasiku nggak ke hasil, orientasiku adalah ke proses, orientasiku adalah kepada dokumentasi yang ingin kelak nanti pada saat aku lihat, oh ini loh proses perjalanan hidupku. Terima atau tidak terima, ini aku. Terima atau tidak terima, ya ini caraku untuk menyalurkan hobiku, yaitu berbicara, yaitu belajar mengemukakan pendapat. Setidaknya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengkritik, hanya orang-orang yang tidak setuju, mungkin ya, bukan tidak setuju, orang-orang yang menganggap apa sih yang kamu lakukan, setidaknya aku jauh di depan dibanding dia. Setidaknya aku hari ini jadi pembicara, bukan seperti mereka yang menjadi si pembicara. Aku berbicara, dia si pembicara. Hanya bisa berkata-kata, hanya bisa bicarain orang lain, tapi tidak ada
minimal sebuah karya. Kalau ini dibilang karya, ya terserah. Kalau ini menurutnya sebuah karya, menurut halayak umum ini karya, ya ini karya. Tapi kalau ini dibilang cuma dokumentasi tentang pribadi, ya itu juga tentang dokumentasi pribadi. Pada poin yang ingin aku bagikan di sini adalah sesuatu hal itu akan penting di saat kamu melakukannya, lelahnya saja itu buat kamu bahagia. Sesuatu hal itu akan ternilai penting di saat lelahnya saja itu bisa buat kamu bahagia. Maka jalan yang aku pilih tidak lagi memperdulikan apa tanggapan orang terhadap apa yang aku buat, apa yang aku hasilkan. Tapi bagaimana diriku mengapresiasi dan berterima kasih kepada ketekunan, kerja keras, niat, usaha yang tidak pantang menyerah, yang tidak berorientasikan pada hasil, meskipun yang nggak tahu hasilnya ya, karena tujuannya memang hanya untuk mendokumentasikan. Kenapa hal ini aku bahas? Karena terkadang suka lucu sama orang yang sebenar-benarnya dia itu tidak punya hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan pekerjaan utamanya ya sehari-hari. Terus di saat seseorang tuh buat gebrakan, dia hanya bisa mengata-ngatain loh, omongin. Tapi saat mungkin disuruh buat seperti orang yang dia omongin, mungkin dia nggak bisa. Ya lucu aja. Ya sekali lagi bedanya, kami, khususnya aku ya, sebagai pembicara. Sedangkan mereka sebagai si pembicara. Mereka yang bisa bicarakan, orang yang sering berbicara. Maka keputusanku saat ini adalah menyenangkan diriku, mengerjakan, berekspresi terhadap apa yang ingin aku lakukan. Merdeka atas diri sendiri, tidak dikontrol orang, tidak berusaha menyenangkan orang, tapi tidak juga merugikan orang lain. Ya karena untuk menyenangkan orang kan susah ya. Tapi minimal kita tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang lain. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Salam keren Marmel. Peace.